Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya terima kasih sudah diajak untuk bertukar pikiran dengan para senior di sini. Saya dari tadi menyimak banyak hal yang sebenarnya sudah terwakili untuk dibicarakan. Tapi saya coba sedikit menambahkan ya. Sebelum bicara tentang demokrasi, saya ingin menyampaikan satu hal bahwa yang mencolok dari masyarakat kita adalah masyarakat religius yang fanatik dengan sepak bola. Itu yang saya tangkap dari refleksi sebenarnya tadi malam itu ya. Jadi dengan religiusitasnya itu para sarjana sejak dulu terus melakukan studi perihal Islam yang sejalan dengan cita-cita demokrasi Barat. Nah, sebagai proses sejarah saya melihat bahwa misalnya ide sekularisasi kemudian sudah begitu mengubah kehidupan masyarakat Muslim sehingga agama atau lebih tepatnya di sini ya tradisi yang dibangun di atas agama tidak lagi menyediakan norma dan aturan yang mengatur tatanan sosial dan politik, karena kita bisa melihat misalnya di hampir semua negara dengan komunitas Muslim yang besar, hukum positif kemudian setelah menggantikan syariat, kecuali untuk status perempuan ya, di mana aturan tradisional umumnya terus dipertahankan. Nah, institusi modern, negara bangsa, birokrasi modern, partai politik, serikat buruh, dan juga perusahaan, sistem pendidikan, itu kemudian telah diadopsi hampir di banyak tempat. Sementara institusi yang tradisional sifatnya, paling banter itu diturunkan ke peran-peran yang sifatnya simbolis. Nah, demokrasi kita pada satu sisi telah memberi ruang bagi lahir dan tumbuhnya varian-varian baru Islam Indonesia di luar ormas mapan. Kebetulan saya dalam studi sekarang ini mengkaji tentang Islam Indonesia dalam fenomena kaum urban. Nah, varian baru Islam Indonesia ini muncul tentu dari sejumlah faktor gitu ya. Saya coba membuat preasumsi bahwa kekecewaan misalnya bisa menjadi salah satu faktor terhadap negara dan ormas mapan yang cenderung berada pada wilayah diskursif yang abstrak, misalnya seperti pluralisme, isu-isu tentang hak-hak sipil politik, ya, termasuk yang belakangan menjadi concern, yaitu moderasi beragama yang tadi dibicarakan Mas Andar, wasatiyah Islam, Islam Nusantara, dan kita sendiri, Islam berkemajuan. Yang ini jadi tanda tanya sebenarnya. Seperti apa yang disebut berkemajuan? Nah, bagi kaum Muslim perkotaan dan juga di pedesaan tentunya dengan pola yang berbeda, mereka mengalami alienasi, keterasingan yang tidak hanya karena ketimpangan global, disrupsi karena teknologi informasi, serta kemerosotan demokrasi itu sendiri pasca Soeharto. Jadi selain juga karena ada juga mungkin karena cita-cita Pancasila untuk keadilan sosial yang masih sebatas mimpi di siang bolong lah, kira-kira begitu. Yang dalam sosiologi kemudian kita mengenalnya itu dengan teori relative deprivation, yakni di mana ada kemiskinan, ada kekecewaan, ada ketidakberdayaan yang kemudian dikomparasikan atau dibandingkan dengan pihak lain atau orang lain atau sesuatu yang diangan-angankan, sesuatu yang diharap-harapkan. Keterasingan di sini ya, pada akhirnya menyebabkan orang-orang mengurangi dukungan mereka terhadap integritas negara pada satu sisi. Di sisi lain, mereka pada akhirnya mendekatkan diri mereka kembali kepada agama dan Tuhan dengan keyakinan bahwa Islam itu bisa memberikan solusi. Islam itu dapat memberikan solusi atas setiap persoalan. Nah, kita bisa dalam konteks ini kita bisa menyaksikan fenomena itu ketika tumbuhnya kelas menengah Muslim itu, meskipun diterjang krisis 98 gitu ya. Mereka telah menjadi potensi ekonomi yang cukup menjanjikan, baik bagi pelaku bisnis, nah lebih-lebih lagi ini bagi kekuatan politik tertentu. Gitu. Nah, saya melihat bahwa gerak dan pengaruh mereka ini telah menjalar dengan cukup masif di institusi pemerintahan, di swasta, maupun dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Generasi baru Muslim Indonesia ini sebenarnya kalau dari penelusuran saya ini telah
dan tanda kutip telah menyiapkan diri mereka untuk berkontestasi, menarik perhatian orang-orang di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya. Misalnya saya membaca tesisnya Karen Brenner, itu menyebutkan bahwa dalam konteks pendidikan, sekolah-sekolah Islam itu adalah upaya untuk pelembagaan Islam yang secara terus-menerus menolak adat dan tradisi lokal. Namun sayangnya kenyataannya mendapat simpati dan dukungan dari kelas menengah Muslim perkotaan tersebut. Nah, tentu ini perlu studi yang lebih mendalam tentang ini ya. Seperti tadi yang Mas Patun menyinggung tentang aspek lokalitas, itu sebenarnya juga menjadi hal yang menjadi concern saya untuk melihat bagaimana yang juga disampaikan Profesor Muhammad Ali tentang politik of religion in Indonesia gitu. Nah, terakhir saya mau sampaikan bahwa demokrasi kita dengan wajah lainnya itu selain turut merugikan tidak hanya kehidupan ekonomi politik, namun juga dalam dinamika kehidupan beragama. Jadi cara-cara negara melarang organisasi keislaman tertentu misalnya, itu justru membuka keran bagi berkembang biaknya benih-benih baru yang jauh lebih radikal, dan sebenarnya ini sudah terbukti. Ya, saya rasa gitu.